Krisis chip global. Bagaimana Belanda mencekik perusahaan Cina hingga ancam pasokan mobil Eropa. Dalam dunia mobil modern, chip semikonduktor adalah nyawa. Tampaknya, mobil mewah sekelas BMW, Mercedes, atau Volkswagen pun hanya akan jadi rongsokan besi yang mewah. Tapi bayangkan, apa jadinya jika satu perusahaan kunci, pemasok chip untuk raksasa-raksasa otomotif Jerman itu, tiba-tiba dicekik oleh pemerintah negaranya sendiri. Inilah yang sedang terjadi dengan Nexperia, dan dampaknya sudah mulai mengguncang rantai pasok global. Siapa yang berbuat, mengapa ini terjadi, dan mengapa kita semua bisa merasakan imbasnya? Mari kita selami krisis yang satu ini. Nexperia adalah perusahaan semikonduktor legendaris asal Belanda. Awalnya adalah divisi semikonduktor dari raksasa elektronik Philips. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada power chips yang sangat penting untuk sistem kelistrikan, rem, dan hiburan di dalam mobil. Pada 2019, perusahaan teknologi Cina, Wingtech melakukan akuisisi besar-besaran dan akhirnya menguasai 100% saham Nexperia. Ini adalah momen bersejarah di mana perusahaan Cina pertama kali mengakuisisi perusahaan semikonduktor global yang benar-benar terdepan. Di bawah kendali Wingtech, Nexperia justru makin moncer. Pendapatannya melesat dari hanya belasan miliar euro pada 2018, menjadi 23,6 miliar euro pada 2022. Market share-nya untuk chip daya di pasar mobil global bahkan menyentuh lebih dari 30%. Mereka adalah tulang punggung bagi para pembuat mobil Eropa. Namun, pada tanggal 30 September tahun 2025, langit pun runtuh. Pemerintah Belanda, dengan alasan keamanan nasional, mengeluarkan perintah menteri yang sangat luar biasa. Apa isinya? Membekukan operasi 30 entitas Nexperia di seluruh dunia. Mengganti CEO Nexperia, Zhang Suezeng secara paksa. Menunjuk direktur asing yang memiliki hak suara menentukan, yang secara efektif merampas kendali Wingtech atas anak perusahaannya sendiri. Ini adalah peristiwa langka dalam sejarah bisnis global. Sebuah pemerintah campur tangan secara paksa untuk mengambil alih perusahaan swasta yang sah dimiliki oleh investor asing. Dampaknya langsung terasa. Pabrik Nexperia di Dongguan, Cina, sudah membatasi pengiriman. Produksi di pabrik-pabrik global mereka terganggu. Asosiasi Mobil Eropa, ACEA, sudah mengeluarkan peringatan resmi, krisis pasokan akan segera terjadi. Lalu, apa alasan resmi Belanda? Menteri Ekonomi Belanda, Vincent Karremans, memberi dua alasan. Alasan 1, mencegah transfer aset oleh CEO. Karremans menuduh CEO Zhang Suezeng diam-diam memindahkan aset dan bisnis keluar Eropa, yang akan melemahkan posisi benua itu di bidang chip. Faktanya, operasi Nexperia sudah dari dulu bersifat global. Fabrikasi wafer, jantung produksi chip, tetap dilakukan di pabrik mereka di Hamburg, Jerman. Sementara proses packaging dan testing dilakukan di Asia. Ini adalah model industri standar untuk efisiensi, bukan transfer aset terselubung. Alasan 2, China for China, adalah strategi yang wajar. Strategi lokalisasi Nexperia di Cina justru didorong oleh permintaan klien Eropanya sendiri. Banyak merek mobil Eropa yang beroperasi di Cina meminta pemasoknya untuk memiliki rantai pasok di dalam Cina, China for China, agar lebih efisien dan aman. Perusahaan seperti ST Microelectronics dan Infineon juga melakukan hal serupa. Yang menarik, keputusan strategis ini bukan cuma dari Zhang Suezeng, tapi dipimpin langsung oleh tim Jerman di dalam Nexperia, dan sudah disetujui melalui RUPS dengan tata kelola perusahaan yang benar. Di balik alasan resmi, ada kebetulan yang sangat mencurigakan. Tepat di hari yang sama, tanggal 30 September tahun 2025, pemerintah Amerika Serikat juga mengeluarkan aturan ekspor baru yang secara otomatis menjerat Nexperia karena statusnya sebagai anak perusahaan penuh Wingtech, yang sudah masuk daftar hitam AS sejak tahun lalu. Meski Karremans menyebut ini, kebetulan, dia sendiri mengaku bahwa pada Juni tahun 2025, pejabat AS sudah meminta agar CEO Nexperia yang berkebangsaan Cina harus diganti. Proses hukumnya juga sangat kilat.
hanya butuh 7 hari untuk mengganti CEO dan menguasai saham, padahal kasus serupa di Eropa biasanya butuh waktu 3 bulan. Semua ini menguatkan kesan bahwa alasan keamanan nasional hanyalah kedok untuk sebuah aksi yang didorong oleh geopolitik. Larangan yang konon untuk melindungi kepentingan Eropa ini justru menjadi bumerang. Volkswagen mengaku stok chip mereka tinggal 3 minggu. Pabriknya di Wolfsburg, Jerman, diambang berhenti beroperasi. Lini produksi mobil listrik BMW dan Mercedes juga terancam macet. Krisis Nexperia justru mengancam industri otomotif Eropa yang menjadi tulang punggung ekonominya. Merespon hal ini, Menteri Perdagangan Cina, Wang Wentao, telah melakukan panggilan telepon dengan Menteri Karremans. Posisi Cina jelas, langkah Belanda telah mengganggu stabilitas rantai pasok global dan melanggar semangat hukum pasar serta kontrak. Cina mendesak Belanda untuk segera menyelesaikan masalah ini. Karremans berjanji akan mencari solusi, tapi dunia masih menunggu aksi nyata. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nexperia ini? Era globalisasi naif telah berakhir. Perusahaan tidak lagi bisa hanya berbisnis dengan logika efisiensi dan pasar. Mereka sekarang adalah pion dalam peta geopolitik yang kompleks, terutama di sektor strategis seperti semikonduktor. Alasan, keamanan nasional, menjadi senjata. Alasan ini semakin sering digunakan oleh negara-negara untuk membenarkan intervensi ekonomi yang proteksionis, bahkan jika harus melanggar prinsip pasar bebas yang mereka dengungkan. Ketergantungan itu berisiko. Ketergantungan Eropa pada satu pemasok kunci Nexperia untuk chip mobil, dan di sisi lain, ketergantungan Nexperia pada regulasi Eropa, menciptakan titik rawan tunggal, single point of failure, yang akhirnya meledak. Yang terkena imbas adalah konsumen akhir. Jika krisis ini berlanjut, yang akan merasakan dampaknya adalah kita semua. Harga mobil bisa naik, antrian pembelian mobil jadi panjang, dan inovasi kendaraan listrik bisa terhambat. Krisis Nexperia adalah alarm keras. Ini adalah pertanda bahwa dunia membutuhkan aturan baru yang lebih jelas dalam berbisnis di tengah persaingan geopolitik. Jika tidak, bukan cuma mobil Eropa yang akan berhenti, tapi juga perekonomian global yang akan macet. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah langkah Belanda sudah tepat, atau justru berbahaya bagi iklim investasi global? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk analisis mendalam tentang isu-isu terkini di dunia teknologi dan geopolitik.